Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Hayanis. Iseng-iseng bikin cemilan nih dengan bahan yang ada di rumah, ternyata semuanya suka. Pertama-tama di sini saya siapkan telur sebanyak 2 butir, lalu saya tambahkan dengan gula pasir sebanyak 200 gram. Dan saya tambahkan juga dengan SP sebanyak 1 sendok teh ya teman-teman. Kemudian ketiga bahan ini akan saya mixer. Nah, ini di mixer sampai mengembang, sampai kental putih berjejak ya teman-teman. Disesuaikan saja dengan mixer di rumah masing-masing ya. Nah, ini sudah mulai mengembang ya teman-teman. Bisa kita matikan mixernya. Lalu akan saya tambahkan dengan tepung terigu sebanyak 200 gram ya teman-teman. Nah, ini langsung saja dimasukkan. Kalau teman-teman mau diayak terlebih dahulu juga bisa ya. Nah, ini kemudian ditambahkan dengan vanili bubuk secukupnya saja. Lalu agar makin lembut saya tambahkan dengan baking powder ya teman-teman. Setelah itu bisa langsung diaduk-aduk dulu sebentar ya. Ini sampai merata. Tapi sebelumnya di sini akan saya tambahkan terlebih dahulu dengan creamer kental manis. Jadi nanti mengaduknya itu sekalian ya teman-teman. Ini saya pakai yang putih ya. Kalau teman-teman ada yang rasa coklat tidak apa-apa, dicampurkan dengan yang coklat. Nah, sekarang ini kita campurkan sambil ditambahkan dengan minyak goreng sedikit demi sedikit. Ini total minyak gorengnya sebanyak 100 ml. Buat teman-teman jangan lupa ya channel sahabat Hayanisnya di subscribe dan di like ya video-videonya. Boleh banget untuk di share dan juga dikasih komentar. Terima kasih. Nah, ini kita campurkan terus ya teman-teman. Di mixer dengan kecepatan yang rendah saja. Karena ini sudah sangat mengembang ya teman-teman. Jadi tidak perlu dengan kecepatan yang tinggi. Asal tercampur merata aja. Ini total minyaknya jangan lupa ya. Cukup 100 ml saja ya teman-teman. Nah, kemudian ini kita aduk hingga tercampur merata. Nah, ini sudah tercampur merata. Akan saya tambahkan dengan pasta Black Forest ya. Jadi ini saya menggunakan bahan seadanya aja. Kalau teman-teman mau ditambahkan dengan coklat bubuk boleh banget. Kalau ada coklatos bubuk juga nggak apa-apa ya teman-teman. Sesuai selera saja. Kalau di sini saya mau menggunakan bahan yang ada di rumah saja, jadi cukup simple dan cukup praktis. Nah, ini sudah selesai, bisa dimatikan mixernya. Kemudian akan saya ratakan ya dengan spatula, jadi biar yang pinggir-pinggirnya itu ikut tercampur dan memastikan tidak ada minyak yang mengendap. Nah, ini sudah tercampur semuanya. Lalu siap kita kukus ya teman-teman. Di sini saya sudah menyiapkan loyang ukuran 18 ya, diolesi dengan margarin untuk pinggirannya dan alasnya sudah saya tambahkan dengan kertas roti. Tadinya ini saya mau mencetak satu-satu ya teman-teman. Berhubung saya mau yang lebih praktis, jadi sekalian aja deh saya buat dengan loyang besar, jadi nanti tinggal dipotong-potong. Nah, ini sudah siap. Sebelumnya sudah disiapkan panci kukusannya ya teman-teman. Jadi kita bisa langsung mengukusnya ketika pancinya sudah mulai mendidih. Nah, ini sekarang kita masukkan ke dalam panci. Akan kita kukus selama 25 menit. Atau sampai benar-benar matang. Nanti bisa teman-teman tes tusuk. Masya Allah, ini karena tadi awalnya kepanasan ya minyak apinya, tapi tidak apa-apa. Insya Allah hasilnya benar-benar lembut ya teman-teman. Nah, sekarang akan saya keluarkan dari loyang. Nah, ini dia sudah jadi. Masya Allah, hasilnya sangat lembut ya teman-teman.
insya Allah tidak seret, mirip banget sama brownies juga. Cuma di sini bedanya saya hanya menggunakan pasta black forest saja. Sesuai selera sama teman-teman aja ya. Nah, ini akan saya olesi atau saya beri topping dengan buttercream ya teman-teman. Bisa juga menggunakan coklat lele atau glaze coklat, atau disesuaikan dengan bahan yang ada di rumah dan disesuaikan dengan selera teman-teman. Nah, ini dicampurkan buttercream sampai merata ya untuk atasnya. Jadi nanti hasilnya insya Allah sangat cantik. Nah, setelah buttercreamnya merata, akan saya tambahkan dengan keju parut ya teman-teman. Tuh, lihat ini hasilnya. Sekarang saya tambahkan dengan keju parutnya sampai menutup permukaan. Makin banyak kejunya makin mantep ya teman-teman untuk rasanya. Jadi pas banget bolu yang manis dengan perpaduan keju yang gurih. Jadi rasanya benar-benar klop. Kalau teman-teman mau kasih seres, boleh banget, tapi ini saya lebih suka menggunakan keju ya, karena hasilnya nanti akan seimbang rasanya ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai. Berikutnya akan saya potong ya, ini untuk bolunya. Saya potong menjadi 16 bagian. Dengan ukuran seperti ini, insya Allah semua keluarga kebagian ya teman-teman. Apalagi anak-anak nih sangat suka nih dengan bolu yang saya buat. Nah, sekarang akan saya bagi dua. Untuk satu loyang ini insya Allah menghasilkan 16 potong dengan ukuran yang lumayan besar ya teman-teman. Jadi untuk keluarga itu menikmatinya dengan puas. Untuk resep yang ini membuat saya tidak perlu beli bolu ke toko kue lagi ya teman-teman. Apalagi nanti ketika ada acara mendadak atau nanti mau iseng-iseng membuat cemilan, jadi saya bisa bikin sendiri. Nah, ini untuk mempercantik akan saya tambahkan dengan slice strawberry. Jadi terlihat sangat manis ya teman-teman, perpaduan warna dan rasanya juga. Ini jadi sebutannya bolu black forest simple ya teman-teman, walaupun tidak seperti black forest pada umumnya. Nah, ini dia sudah selesai bolu black forest simpelnya versi sahabat Hayanis. Masya Allah, cantik banget ya teman-teman. Insya Allah semua keluarga sangat suka karena bolu ini rasanya sangat pas dan juga dimakannya itu tidak seret ya teman-teman. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya di channel Sahabat Hayanis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.